Alhamdulillahilladzi hadana li ta'atihi wa ibadati wa hadana li tauhid wal iman wal islam wa hadana lil khairat wal kamalat wa arsala habibahu sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil mudnibin wa hudan lil muttaqin wa uswatan liman kana yarjuhu ta'ala wal yawmal akhir wa dzakarahu jalla wa ala dzikran katsiran ma'a zakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimul anbiya'i fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim wa majid wa sarrif wa karim ala maulana habibil a'dham wa rasulil asqam sayyidil kaunain wa sayyidil sakalain wa sayyidil awalin wa sayyidil akhirin wa sayyidil khalqi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda tercinta habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa karimana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para pengemban ide Islam yang selalu konsisten terhadap konsepsi risalah ilahi dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para santriin wa santriyah, dalam kesempatan yang berbahagia ini AA bersama Teteh bisa duduk di depan kalian untuk menyampaikan beberapa hal yang AA harus sampaikan selama libur di rumah. Kemarin libur sesudah ziarah, AA memberikan tugas yaitu 8 tugas. Sekarang ditambah jadi 9. Insyaallah yang paling dikedepankan yaitu tugas kita harus menghafal 100 hadis selama libur di rumah. Jangan sampai kita itu balas dendam. Di pondok kita menghafal, di rumah kita tiduran, banyak tidur. Amanah yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah. Sekali lagi, sholat 5 waktu berjamaah. Laki-laki diusahakan wajib semuanya berjamaah di masjid, di masjid-masjid terdekat, atau perempuan boleh di masjid kalau di lingkungan itu biasa melaksanakan perempuan sholat di masjid. Kalau tidak, kalau kebiasaannya tidak melaksanakan berjamaah, boleh santri putri sholatnya di rumah beserta keluarga. Kalau dulu perempuan itu sholatnya di rumah, lebih baik sholat di rumah untuk perempuan. Kalau sekarang beda. Kenapa? Karena kalau dulu perempuan itu jarang keluar rumah, hanya keluarnya kacai jeung kaimah gitu. Cimah, kacai sareng cuma 2. Maka kalau perempuan itu keluar dulu jadi fitnah. Kalau sekarang perempuan bisa mengendarai motor, perempuan bisa sendirian mengendarai mobil, bisa kerja, malah ada yang jadi PNS, ada kerja keluar. Jadi kalau salat jadi fitnah, masa yang tadi bekerja tidak jadi fitnah? Maka zaman sekarang boleh untuk perempuan salat di masjid kalau lingkungan itu salat perempuan di masjid. Tapi jangan lupa memakai hijab di masjidnya. Untuk laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah
as-salat. Fa in jidat tamatan kubilat wa sa'iru amalihi wa in jidat nakisatan ruddat wa sa'iru amalihi. Itu salat, ibadah salat yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya baik, kalau salatnya benar, maka ibadah yang lain akan diterima. Tapi kalau salatnya buruk, jelek, ibadah yang lain akan ditolak. Untuk itu perbaiki ibadah salat berjamaah. Untuk laki-laki, kalau kita meninggalkan salat, kita sudah kehilangan pahala kebaikan, yaitu 27 derajat. 27 derajat itu sama dengan 27 miliar, bahkan 27 triliun. Kalau 2 kali 27 kali 2. Kalau 4 kali 27 kali 4. Kalau 5 kali berarti 27 kali 5 berapa? 135 derajat. 135 derajat itu sama dengan 135 triliun. Kita sudah kehilangan kebaikan. Kalau kita hilang uang 135 triliun, cing kira-kirana lebar teh. 135 triliun. Ujung-ujung 135 triliun karek 135 ribu ke lebar teh. Lebar. Tuh. Makanya kita jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Itu untuk laki-laki, diusahakan semuanya di masjid. Yang kedua, jangan lupa tadarus Quran. Jangan lupa tadarus Quran. Setiap hari kita harus membaca Al-Quran minimal 360 ayat supaya badan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sel-sel tubuh yang ada dalam diri kita nih, sendi-sendi, sel-sel tubuh ini, semuanya di badan kita itu kurang lebih ada 360 sel-sel tubuh, harus dibacakan setiap hari itu 1 ayat supaya kita diberi kesehatan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu diturunkan, yang pertama syifa, menjadi obat. Yang kedua kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lihat, malaikat Jibril pernah berkata, anal jannata tastanu ila salasa. Surga itu merindukan 3 golongan. Yang pertama anta, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibaika, yang kedua sahabat Rasul, yaitu yang kedua sahabat Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang ketiga yang dirindukan oleh Al-Qur'an, oleh surga itu wahamilil Quran, orang yang paham dengan Al-Qur'an, orang yang bersungguh-sungguh belajar Quran, maka surga akan menunggu. Bahkan surga merindukan kepada orang yang habis Quran. Nanti di surga akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma amin, harus benar-benar sungguh-sungguh belajar. Siap? Yang ketiga, amanah dari AA, jaga nama baik pesantren. Jaga nama baik pesantren. Di antaranya yang harus dijaga nama baik pesantren itu, yang pertama dalam segi pakaian. Pakaian tinggi baju. Tinggal AA. Ya, sarung, baju koko, kan lumayan. Tapi lamun ayana orang jadi santri, colona yo, nah ngaranna teh sifat teh patna ieu merecet dihandap merecet dilaan lagi ke kantong keresek digugusur. Nu tadi teh cucut begitu teh ngaranna teh merecet ka luhur, merecet ka handap. Aya cut bray mah di luhur merecet di handap badak. Aya bray cut di luhur gede di handap merecet merosot tuluy. Nu paling cilaka mah bray. Kalau berbadan ke handap badak merosot terus.
Kita jangan malu nih, sarung seperti bukan cuma di Indonesia, bahkan ke luar negeri non muslim pakai sarung, tidak lepas sarung. Tidak malu karena ini ciri santri. Ciri santri itu berpakaian seperti ini. Ciri santri, tong gagayaan, tong gagayaan. Da urang mah rek gaya santri, tempo ieu urang gaya rek setengahna, mana setengahna, tapi jika geus beak teu gaya katinggalna. Mata tong gagayaan teh cukup sederhana. Siap? Untuk laki-laki nanti jaga pakaian yang baik, pakai koko, pakai peci, kopiah, pakai, jangan lepas. Nih, lihat kopiah kita. Ini menjaga untuk kita tidak melakukan maksiat. Kalau kita dibuka ini peci, mungkin kita bisa masuk ke diskotik. Kalau pakai peci, cek aww itu teh, badai ka mana Pak Ustaz? Malu teh? Malu atuh menyapa Ustaz masuk ke diskotik. Tapi kalau pakaian seperti ini, kalau pakaian seperti ini tidak ada yang insya Allah akan dijaga dari maksiat, karena pakaian itu bisa menjaga dari maksiat. Yang selanjutnya adalah yang harus dijaga nama pesantren itu ucapan. Jangan sampai kita bicara yang kotor, karena wa qaulu zur, kata Nabi, ucapan yang buruk itu dosa besar. Wa qaulu zur itu ucapan jelek, ucapan kotor, atau ucapan bohong, suka berbohong. Berbohong kepada orang tua, berbohong kepada teman, berbohong kepada sesama, berbohong kepada teman-teman asrama. Itu wa qaulu zur, ucapan paling jelek. Jangan sampai seperti itu. Ucapan jaga ya, baik-baik. Yang selanjutnya sopan. Sopan teh naon? Rengkuh, DP, payunan saha? Payunan sepuh urang, payunan guru urang. Nanti kalian itu pulang ke rumah punya guru dulu ya. Sebelum datang ke MH kalian itu punya guru pondok atau guru dinia. Itu harus dihormati. Jangan mentang-mentang kalian itu sudah jadi santri, kalian itu sudah hafal ilmu nahwu, ilmu sorof, guru kalian di rumah tidak hafal tidak hafal ilmu nahwu sorof, kalian itu sombong. Jangan sampai seperti itu. Datangi guru kita, silaturahim ke guru kita. Jangan sampai kita jauh dengan guru kita. Kita itu harus tafwid, harus siap tafwid, mengikuti guru kita. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus tafwid kepada guru kita. Siap? Yang selanjutnya, untuk menjaga citra pesantren, biasakan ucapkan salam. Biasakan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri putri kepada perempuan, untuk santri putra kepada laki-laki. Kalau untuk santri putri, cium tangan itu jangan sampai ini nih, naon ya teh? Pipi, kamu ke pipi, tapi ke ini apa? Bibir. Kalau kita ketemu dengan laki-laki, lihat cukup seperti ini. Nah, kalau dengan laki-laki cukup seperti ini. Kalau dengan perempuan kita harus cium tangan. Siap? Yang selanjutnya, kalian itu harus istiqomah dalam kebaikan. Harus istiqomah dalam baik itu istiqomah lisan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, baik itu istiqomah hati, al-mudawamatu ala sidqul irodah, membiasakan baik sangka kepada Allah. Baik itu istiqomatu bin nafsi, al-mudawamatu ala ibadati wa ta'at, membiasakan badan kita untuk istiqomah melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dibiasakan melaksanakan kebaikan. Nanti kalian akan pulang ke rumah baca Quran, itu kebaikan istiqomah. Nanti kalian datang ke rumah sholat tahajud, sholat duha, biasakan sholat sunat itu. Kalau wajib mah tentunya harus dilakukan. Tapi kalau sunat yang biasa di sini dilakukan, kalian harus melaksanakan.
Terus jangan sampai kita mengendorkan hafalan. Yang dulu itu alfiah, hafalkan semuanya. Karena meskipun kita kitab banyak, di rumah banyak kitab, al ilmu fi sudur la fil kutub. Ilmu itu ada dalam hati, bukan dalam tulisan. Jadi meskipun kitabnya banyak, itu belum dinamakan ilmu kalau belum dipahami. Jadi al ilmu fi sudur la fil kutub. Yang kedua, al ilmu nurun al jahlu dolun. Ilmu cahaya, bodoh bahaya. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu akan keluar kepada siapa? Kepada orang yang tidak melakukan maksiat. Al ilmu nurun minallah la yahdi alal as. Ilmu itu cahaya dari Allah, tidak akan diberikan kepada orang yang banyak dosa. Mungkin kalian mah dosana masih sedikit, beda jeung AA. Ama dosana loba pisan. Jadi hari ini dosana sedik mah mungkin bakal gampang ngapalkeun oge. Siap? Intina cicing di lembur teh akhlak cing hade, tong loba sare, tong loba nyawa HP, ulah embung gawe, ulah hare-hare. Apalkeun hiji. Tuh, saha deui. Hiji naon? Akhlak cing hade, ulah loba naon? Sare, terus ulah nyawa HP, ulah loba nyawa HP, ulah loba nyawa HP, ulah menggawe, ulah hare. Sekali cing apa? Hiji akhlak cing hade, tong loba sare, ulah loba nyawa HP, ulah menggawe tong hare. Eta apalkeun. Mun kalau teh naon dipagahan teh eta 5 apalkeun. Apalkeun 5 nya datang ka lembur teh. Tong naon akhlak cing hade, tong loba sare, tong loba nyawa HP, tong munggawe, tong hare. Terakhir, sampaikan salam kepada orang tua kalian dari AA. Mudah-mudahan kalian di sini selama di pesantren MH diberi kemudahan untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang bermanfaat. Mungkin dari AA sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Mau sambutan? Selanjutnya teteh masih sambutan. Dikarenakan teteh agak sakit, nanti akan ini lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.